Kak Susi. Halo Kak Eni. Wah, ceria sekali Kak Susi hari ini. Bajunya juga tuh. Iya dong, karena kan minggu lalu kita baru merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Oh iya, 17 Agustus ya. Betul Kak Eni. Nih, aku juga pakai baju putih nih. Wah, cocok dong kita, merah dan putih, seperti bendera negara kita. Iya, adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Eni, Dengan Kak Susi, dan ada Kak Nini. Kita jumpa dalam ibadah online hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? adik-adik Prateka, gimana kabarnya? Yang kelas 1, Kelas 2, kelas 4. kelas 6 gimana? Wah, kita berdoa semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Kak Susi sehat nih? Itu saja sehat. Kak Eni sehat? Pasti dong, aku sehat Kak. Nah, Kak Eni, kalau kita semua dalam kondisi sehat, itu artinya kita dapat berkat Tuhan nggak? Kita dapat berkat Tuhan Kak. Nah, negara kita itu juga sudah merdeka loh. Kalau negara kita merdeka, negara kita diberkati nggak Kak Eni? Pasti diberkati. Adik-adik di rumah bagaimana? Diberkati kan? Adik-adik tentu dong, semuanya diberkati. Jadi siapa sih yang diberkati Tuhan Kak Eni? Kita semua diberkati Tuhan. Nah, jadi ingat lagunya? Aku diberkati. Yuk kita ajak adik-adik semua nyanyi sama-sama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berhenti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah Kak Eni, karena kita sudah diberkati, yuk kita ajak adik-adik untuk ucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Adik-adik, yuk kita berdoa sama-sama. Coba tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami dan keluarga kami sepanjang hari-hari yang sudah kami jalani. Jika pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah anak walaupun secara online, itu juga semua adalah karena berkat Tuhan. Bapa, tolong pimpin kami semua di dalam ibadah online hari ini. Kiranya Tuhan bekerja memimpin kami semua agar ibadah anak hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Eni, kalau kita diberkati artinya Tuhan sayang kita enggak? Iya, Tuhan sayang kita Kak. Tuhan sayang adik-adik enggak? Pasti tuh adik-adik Prateka disayang Tuhan juga. Kalau yang sudah besar kelas 6 disayang enggak? Yang kelas 6 juga disayang Tuhan. Sayang Kak Eni enggak? Sayang. Tuhan sayang aku dong. Sayang siapa lagi ya Kak? Sayang mamaku juga. Sayang Papa juga dong berarti. Berarti Tuhan Yesus sayang semua ya? Iya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Ada lagunya loh Kak. Oke, kita nyanyi sama-sama yuk dengan adik-adik di rumah. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua.
Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang kamu dan sayang semua. Sayang kamu dan sayang semua. Satu. Sayang kamu dan sayang semua. Pastinya ketemu. Sayang kamu dan sayang semua. Pasti maka. Sayang kamu dan sayang semua. Nah ini sayangnya Tuhan, kasihnya Tuhan kita itu seberapa besar ya? Sebesar ruangan ini. Wah, kayaknya lebih besar nih. Sebesar lapangan bola. Lebih besar lagi. Adik-adik tahu nggak? Kasih Tuhan Yesus itu seberapa besar ya? Mungkin yang kelas 5 tahu, Kak. Coba kita dengar. Katanya besar sekali, Kak. Wah, lebih besar dari dunia ini kan? Kayak ini jadi ingat ada lagu Setinggi-tingginya Langit. Oh iya, yuk kita ajak adik-adik nyanyi sama-sama lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Susi, kita udah puji Tuhan, tadi juga udah doa. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak ini? Kitab suci hartaku. Kitab suci hartaku, tahu menilai hartamu. Olehnya terungkapkan siapaku sesungguhnya. Kitab suci hartaku,
sudah banyak memuji buat Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tapi adik-adik, siapin dulu ya Alkitab, kertas, atau buku, sama pulpen buat nyatet. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami boleh berkumpul di sini mengikuti sekolah minggu online. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan hadir di sini, tolong Tuhan sertai kami, dan tolong Tuhan pimpin Kak Tifa, Kak Fedrik, dan Kak Stefan yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan juga buat kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dari cerita ini. Tolong jauhkan juga kuasa jahat yang mengganggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini ceritanya diambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Mbak, buka dulu. Nah, sebelum kita membaca, Kak Stefan mau bertanya dulu. Siapa yang di sini disayang sama Tuhan? Apakah hanya anak-anak? Atau hanya papa? Atau hanya mama? Bukan hanya mereka adik-adik, tapi semua orang disayang sama Tuhan. Kakak disayang, juga adik-adik disayang sama Tuhan. Nah, buktinya apa ya kita disayang sama Tuhan? Ada buktinya. Kita bisa tinggal di rumah, kita bisa punya mainan, kita bisa makan, dan kita bisa tidur, dan sebagainya. Itu semua bukti bahwa Tuhan sayang sama kita. Itu adalah berkat dari Tuhan. Pertanyaan Kak Stefan lagi, berkat, apa sih itu berkat? Ada yang tahu nggak? Iya, betul. Berkat adalah tanda bahwa Tuhan itu bersama dengan adik-adik. Berkat adalah tanda bahwa Tuhan itu menolong kita. Nah, selain berupa benda, berkat juga bisa berupa hal lain adik-adik. Tahu nggak? Kesehatan, adik-adik sehat, itu adalah berkat Tuhan. Kepintaran, adik-adik bisa sekolah pintar, berkat dari Tuhan. Bahkan adik-adik bisa melihat atau cuma berjalan saja, itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, cerita minggu lalu siapa yang masih ingat? Kita belajar tentang seorang raja. Raja siapa ya? Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang disayang sama Tuhan. Buktinya apa sih? Kok bisa disayang sama Tuhan? Oh, banyak ya. Ada 5, kok bisa sebutkan. Yang pertama, siapa yang masih ingat Raja Daud dulu seorang apa? Iya, seorang gembala domba. Tapi sekarang Daud adalah seorang raja. Yang kedua, ini sering adik-adik dengar, pertempuran Daud dan Goliat. Daud yang badannya kecil melawan Goliat yang badannya besar sekali. Tapi yang menang siapa? Yang menang Daud, dengan ditolong sama Tuhan. Yang ketiga, setelah Daud jadi raja, dia ikut banyak perang, dan hampir semua perang itu Daud selalu menang, berkat pertolongan dari Tuhan. Dan yang keempat, nih, ada satu orang yang nakal sama Raja Daud, yang musuhin Raja Daud. Siapa ya? Ternyata Raja Saul. Raja Saul nakal sama Daud, tapi apa? Tuhan selalu melindungi Raja Daud, sehingga nggak sampai Raja Daud
menjadi mati sama Raja Saul. Nah, yang terakhir adik-adik, Raja Daud bisa hidup tenang di istana, itu dekat dari Tuhan, di istana yang megah dan indah. Nah, karena Raja Daud udah hidup di istana, dia ingin bersyukur sama Tuhan. Dia melihat bangsa Israel kalau beribadah hanya di depan kemah. Dia berpikir, alangkah bagus nih kalau Tuhan dibikinin sebuah rumah yang megah, yang indah, sebuah bait suci untuk Tuhan. Bait suci itu kalau sekarang seperti gereja, adik-adik. Nah, terus akhirnya Raja Daud manggil sahabatnya. Sahabatnya seorang nabi, Nabi Natan. Raja Daud manggil, Nabi Natan. Terus akhirnya Nabi Natan, ya Raja Daud, ada apa? Nabi Natan, saya ingin bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah baik sama saya. Saya ingin membuat sebuah rumah, sebuah bait suci untuk Tuhan. Sebuah bait suci yang indah, yang dilapisi emas, yang gak kalah indah sama istana saya. Oh, Nabi Natan yang mendengar juga menganggap itu hal yang baik. Adik-adik kalau dikasih rumah, mau gak? Oh, kalau Pak Stefan pasti mau, apalagi rumah yang besar. Iya. Terus akhirnya Nabi Natan bilang, oh, Raja Daud, pemikiranmu itu bagus. Boleh, lakukanlah, bangunlah rumah untuk Tuhan. Tuhan pasti menyertai. Nah, singkat cerita, jadi pada malam hari, tiba-tiba Tuhan mendatangi Nabi Natan. Terus Tuhan berfirman aja. Apa ya firmannya? Firmannya ternyata Tuhan tidak menyetujui Daud membangun rumah untuk dia. Loh, kok bisa? Kenapa ya adik-adik kok Tuhan gak mau? Ternyata adik-adik, Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Keinginan Raja Daud bukanlah rencana Tuhan. Tuhan ingin agar Raja Daud sadar adik-adik bahwa bangunan yang indah, bangunan yang megah itu tidak penting bagi Tuhan. Tuhan cuma ingin agar Raja Daud dan bangsa Israel mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Ingat tak? Dulu bangsa Israel bisa kabur dari Mesir. Itu semua berkat Tuhan. Musa bisa membelah laut mati. Dari batu bisa keluar air. Tuhan memberikan roti mana dan burung puyuh. Tuhan ingin agar bangsa Israel mengingat itu semua. Dan yang terutama nih adik-adik, Tuhan ingin Raja Daud dan bangsa Israel untuk taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Itu yang penting. Nah, adik-adik, kalau Tuhan menolak rencana Nabi Daud, rencana Raja Daud, apakah Tuhan gak sayang nih sama Daud? Nah, bukan gitu adik-adik. Tuhan tetap sayang sama Daud. Tuhan memberikan sebuah janji adik-adik untuk Raja Daud. Tuhan janji memberikan berkat untuk Daud dan seluruh keluarganya. Tuhan berjanji memelihara Raja Daud selama-lamanya. Bahkan semua keturunan Raja Daud, dari anaknya, cucunya, anak dari cucunya, cucu dari cucunya, semua tetap akan jadi raja bangsa Israel. Dan gak lupa nih adik-adik, Tuhan juga berjanji sama Raja Daud bahwa anaknya sendiri yang akan membangun sebuah rumah bagi Tuhan, sebuah bait Allah. Siapa ya adik-adik anaknya akan bangun? Nah, minggu depan kita akan mendengar lagi cerita selanjutnya. Jadi adik-adik jangan lupa ya, tetap ikut sekolah minggu online. Nah, sekarang
Apakah Tuhan hanya sayang pada Raja Daud sama bangsa Israel? Enggak. Tuhan juga sayang pada kita, juga sayang sama bangsa Indonesia. Apa sih buktinya? Buktinya, siapa yang masih ingat Senin kemarin kita merayakan apa? Betul sekali, kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yang keberapa? 75. Wow, lama sekali ya. Iya, meskipun di tengah COVID ini, kita bersyukur masih bisa merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan juga nih yang terutama nih, meskipun di tengah-tengah virus COVID-19 ini, kakak masih bisa ketemu adik-adik, meskipun melalui sekolah minggu online. Dan kita harus bersyukur. Oke, sekarang kakak ingin kita membacakan cerita tentang hari ini dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal 7 ayat pertama sampai 17. Kakak bacain ya. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk berdiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan dari Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti ini, perkataan ini
Dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Kak Stefan punya tugas sama adik-adik di rumah. Adik-adik bikin sebuah 3 permohonan. Permohonan kepada Tuhan. Adik-adik ingin apa aja? Misalnya nih, Kak Stefan ingin sehat selalu di tengah COVID ini. Nah, adik-adik bikin 3. Selain adik-adik mohon, juga bikin 3 lagi. Berkat yang sudah adik-adik terima. Contohnya, Kak Stefan berterima kasih karena sudah bisa mengajak adik-adik di sekolah minggu online. Oke, sekarang mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih karena kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai Raja Daud, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel dimanapun mereka berada. Tuhan juga kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menyertai bangsa Indonesia, dan kami boleh merayakan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Tuhan, tolong ajarkan kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi teman kami, bagi orang tua kami, bagi keluarga kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami berikutnya ke dalam bimbingan tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, nama aku Ale. Aku bersekolah minggu di GKI Surya Utama, kelas 4. Teman-teman, udah lama nih ya kita nggak ke sekolah minggu. Teman-teman, sekolah aku sih ya, sekolah minggunya di online. Teman-teman juga kan di online. Tapi gimana cara kita memberikan persembahan ya? Oh iya, aku ingat. Cara pertama, masukin uang persembahan ke dalam amplop, lalu berikan kepada mama dan papa untuk diantarkan ke gereja. Cara kedua, tinggal minta tolong mama atau papa transfer ke rekening berikut. Mari teman-teman, kita beri persembahan ini untuk ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menjaga kita selama ini. Dadah! Kita sudah dengar firman Tuhan. Kira-kira Kak Susi masih ingat nggak pesan Tuhan hari ini buat kita? Kak Susi masih ingat sih. Tadi ceritanya tentang raja siapa ya? Adik-adik masih ingat nggak? Coba kita tanya. Adik-adik kelas 1 masih ingat nggak? Ingat Kak. Katanya tentang Raja Daud, Kak ini. Betul, tentang Raja Daud. Raja Daud kenapa ya Kak ini? Diberkati Tuhan. Hanya Raja Daud saja yang diberkati? Tentu saja tidak Kak Susi. Keluarganya juga. Kerajaannya bagaimana? Kerajaannya juga diberkati. Terus kalau kita semua bagaimana? Firman Tuhan tadi hari ini juga untuk kita. Berarti untuk adik-adik juga ya? Betul. Jadi adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini semuanya mendapat janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Jadi berkat Tuhan itu
kan menunjukkan kasih Tuhan ya Kak. Betul sekali Kak Susi. Berarti kasih Tuhan itu akan ada sepanjang masa ya Kak. Pastinya Mengalir seperti sungai dong Kak. lagu penutup kita itu Kak, kasihnya seperti Sungai. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Dan semua adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah anak hari ini. Dan Kak Eni ajak kita sekali lagi, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu atas ibadah anak di hari ini. Biarkan kami boleh menerima janji berkat Tuhan dan kami pegang janji itu di dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan di hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus boleh menaungi kami semua anak-anak dari pra-TK sampai kelas 6, dan kami boleh terus mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibadah kita udah selesai. Kita salam-salam. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. jumpa. Tuhan memberkati. Wah, ternyata Tuhan itu baik ya adik-adik, mau memberkati Raja Daud dan keluarganya. Demikian juga Tuhan mau memberkati keluarga kita. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas figura foto yang akan mengingatkan kita akan janji berkat Tuhan. Mula-mula kita siapkan foto atau tulisan ayat hafalan yang akan dibuatkan figura. Kita juga butuh 1 lembar kertas HVS, bisa yang putih atau yang berwarna, pensil, penggaris, gunting, spidol warna-warni, pensil warna, lem, double tape, hiasan manik-manik, dan karton bekas. Sudah siap semua bahan-bahannya? Yuk, kita mulai buat ya.
Mula-mula kita letakkan foto di tengah-tengah kertas HVS. Lalu kita beri tanda di 4 sudutnya. Setelah itu kita tarik garis melewati 4 titik yang kita buat. Nah, kemudian kita ambil gunting, kita gunting mengikuti garis di keempat sudutnya. Bagi adik-adik yang belum bisa memegang gunting, bisa meminta bantuan kepada kakak, papa, atau mama. Sekarang, kita akan mulai menghias bingkai foto ini. Adik-adik bisa menghias dengan spidol, pensil warna, dan lain-lain. Kali ini, kakak akan menghias berupa garis warna-warni. Tapi adik-adik boleh menghias sesuai kreasi adik-adik. Misalnya dengan gambar bunga, dengan gambar bintang, dan lain-lain. Setelah itu, kertasnya kita balik dan kita gunakan pensil untuk membantu menggulung 4 sisi kertas tersebut. Dan kita rekatkan dengan bantuan lem. Foto sudah jadi, kita letakkan fotonya di bagian tengah. Kita bisa menghias dengan potongan kertas warna yang sudah dibentuk jadi bunga atau bentuk hati atau dengan manik-manik. Sekarang kita akan membuat sandaran agar bingkai foto ini bisa diletakkan berdiri di atas meja. Mula-mula kita ambil karton bekas, lalu kita buat garis sehingga membentuk persegi panjang. Setelah itu, karton ini kita lipat menjadi 2. Di bagian bawahnya kita lipat lagi dengan lipatan yang lebih kecil. Kemudian kita rekatkan dengan lem sehingga membentuk segitiga seperti ini adik-adik. Kemudian kita gunakan double tape untuk merekatkan bingkai fotonya. Sekarang bingkai fotonya sudah jadi.